Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Septiani Supandi, NIM 1252141017, mata kuliah pengauditan 1 dan praktek prodi akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan analisis komprehensif skandal PT Garuda Indonesia, tanggung jawab dan tujuan audit. Yang pertama adalah tanggung jawab manajemen PS auditor. Kegagalan spesifik kedua pihak. Kegagalan spesifik manajemen Garuda adalah melanggar PSAK 23 tentang perusahaan dengan secara agresif mengakui sebagian besar pendapatan massa dengan sebesar 239 juta dolar Amerika Serikat dari kontrak 15 tahun Mahata. Pada tahun 2018, tindakan ini melanggar tanggung jawab mendasar sebagaimana mendasar manajemen untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang sehat dan membuat representasi yang wajar dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk secara artifisial mengubah kerugian signifikan menjadi laba yang dilaporkan. Kegagalan auditor adalah kegagalan spesifik auditor. Kayak apa? Tanu Barata dan Cancer Serum Mafia adalah menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) meskipun terdapat salah saji material dan terang-terangan melanggar prinsip akuntansi. Ini menunjukkan kegagalan dalam menerapkan skeptisisme profesional dan menguji substansi ekonomi transaksi yang tidak biasa, yang seharusnya memicu tingkat pengawasan tertinggi karena materialitasnya yang mampu mengubah total kinerja perusahaan. Tingkat pertanggungjawaban auditor. Kegagalan auditor lebih dominan dikaitkan dengan kegagalan auditor itu sendiri dalam menjalankan tugas profesionalnya. Meskipun manajemen melakukan penipuan yang disengaja, justifikasi adalah sifat transaksi Mahata yang sangat material, berkontribusi 239 juta dolar Amerika Serikat, lebih dari cukup untuk mengubah kerugian 216,58 juta menjadi laba 809.000 dolar Amerika Serikat tidak biasa dan secara jelas melanggar PSAK 23, seharusnya segera terdeteksi. Kegagalan untuk menantang asresi penilaian dan alokasi pada piutang dan asresi pisah batas pada pendapatan menunjukkan kurangnya skeptisme yang serius. Audit yang dilakukan dengan kecermatan profesional yang seharusnya mendeteksi salah saji ini, sehingga kegagalan auditor melintas batas dari keterbatasan audit yang dapat diterima menjadi kelalaian profesional. Yang kedua adalah kecurangan vs kesalahan dari jenis kecurangan. Definisi dan klasifikasi kesalahan atau error. Salah saji saji yang tidak disengaja dalam laporan keuangan. Kecurangan atau fraud adalah salah saji yang disengaja dalam laporan keuangan. Argumen klasifikasi adalah pelaporan keuangan yang curang. Ia adalah pelaporan ke akuntansi atas kontrak Mahata merupakan pelaporan keuangan yang curang atau fraudulent financial reporting. Alasannya, kesengajaan adalah tindakan manajemen untuk menarik pendapatan masa depan ke periode tanggal 2018 secara tidak tepat, merupakan keputusan akuntansi yang agresif dan disengaja untuk mencapai target kinerja dan mengubah kerugian signifikan menjadi laba. Kesengajaan adalah ciri khas kecurangan. Tujuannya adalah untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan mengenai kinerja dan posisi keuangan entitas, yaitu menggambarkan pemulihan kinerja yang menipu, bukan penyalahgunaan aset. Ini bukan penyalahgunaan aset atau misappropriation of asset, karena tidak melibatkan pencurian kas atau aset lainnya oleh karyawan, melainkan manipulasi saldo akun secara
keseluruhan. Materialitas adalah bukti spesifik yang mendukung klarifikasi ini adalah materialitasnya yang ekstrim. Pendapatan yang diakui sebesar 239 juta dolar Amerika Serikat secara langsung bertanggung jawab atas pembalikan dramatis dari keuangan 2 juta 150 juta dolar Amerika Serikat menjadi laba 809.000 dolar Amerika Serikat. Dampak yang besar ini menunjukkan bahwa transaksi ini merupakan jantung dari skema pelaporan yang curang. Yang ketiga adalah skeptisme profesional dan keyakinan memandai. Definisi konsep keyakinan memandai, reasonable asuransi adalah tingkat keyakinan tinggi, tetapi tidak absolut bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saja material. Ini adalah pengakuan bahwa audit memiliki keterbatasan inherent. Skeptisme profesional skepticism adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Ini berarti auditor tidak menerima begitu saja aserasi manajemen tanpa bukti yang menguatkan dan harus waspada terhadap kondisi yang mungkin menunjukkan salah saji. Kegagalan skeptisme profesional. Auditor gagal mempertahankan sikap skeptisme profesional terkait transaksi Mahata. Fakta kasus yang mendukung kritik substansi atau adalah kegagalan untuk mempertanyakan substansi ekonomi dari kontrak. Auditor tampak menerima bentuk hukum kontrak tanpa mengevaluasi secara kritis realitas ekonomi, kemampuan bayar dan belum dihasilkan pendapatan. Pertanyaan materialitas adalah transaksi yang satu ini secara artifisial mengubah kerugian perusahaan menjadi laba. Skeptisme profesional seharusnya segera memandai ini sebagai resiko salah saji material yang sangat tinggi dan memicu produser audit yang diperluas. Aserasi penilaian adalah auditor gagal memantang penilaian piutang sebesar 239 juta dolar Amerika Serikat dari PT Mahata Aeroteknologi, sebuah perusahaan yang relatif baru dan kecil, yang ketertagihannya sangat dipertanyakan. Dampak keyakinan memandai. Kegagalan spesifik ini merusak keyakinan memandai yang seharusnya diberikan oleh audit karena salah saji material. Adalah kegagalan skeptisme profesional menyebabkan auditor melewatkan salah saji material yang signifikan dalam pendapatan dan piutang. Opini tidak sesuai. Auditor memberikan opini WTP pada laporan keuangan secara fundamental menyesatkan, yang berarti auditor gagal memberikan keyakinan memandai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji. Yang keempat adalah aserasi dan tujuan audit terkait transaksi. Manajemen melanggar 3 aserasi kunci terkait transaksi pendapat Mahata. Yang pertama adalah Mahata, aserasi kunci penjelasan pelanggaran produser audit yang seharusnya dilakukan keterjadian atau asuransi pendapatan dicatat untuk pelayanan konektivitas yang sebelum diberikan pada tahun 2018. Peristiwa ekonomi yang menghasilkan pendapatan belum terjadi. Pemeriksaan dokumen pendukung, verifikasi tanggal penyediaan layanan. Auditor seharusnya membandingkan tanggal pengakuan pendapatan dengan bukti delivery atau milestone layanan yang sebenarnya diberikan oleh Garuda kepada Mahata. Akurasi jumlah pendapatan yang dicatat untuk tahun 2018 secara fundamental tidak akurat karena mencakup seluruh nilai masa depan kontrak yang seharusnya diakui selama 5 tahun. Pencakapan ulang perhitungan ulang pendapatan yang seharusnya diakui berdasarkan pro rata atau metode pengakuan pendapatan yang sesuai dengan PSAK 23. Prinsip pengakuan ketika telah direalisasi atau dihasilkan. Bisa batas atau cut up. Pendapatan dari periode 15 tahun ke depan ditarik secara tidak
tepat ke dalam satu periode akuntansi 2018. Pengujian transaksi ini transaksi akhir periode, periksa faktor dan kontrak pendapatan yang dicatat telah tepat sebelum dan sesudah tanggal neraca 30 Desember 2018 untuk memastikan bahwa pendapatan yang dicatat pada 2018 benar-benar dihasilkan pada 2018. Yang kelima adalah asresi dan tujuan audit terkait saldo. Pengakuan pendapatan tersedia menciptakan saldo piutang usaha dari Mahata. Analisis asresi konsistensi adalah asresi ini menyatakan bahwa piutang tersebut benar-benar ada. Dalam kasus ini piutang ada secara hukum karena adanya kontrak yang ditandatangani. Resiko utamanya adalah bukan pada eksistensi piutang tetapi pada kelayakan nilainya, penilaian dan alokasi atau valuation and allocation. Asresi ini menyatakan bahwa piutang dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang sesuai. Resiko yang lebih besar. Asresi penilaian dan alokasi menimbulkan resiko yang lebih besar dan paling kritis. Alasannya, meskipun piutang itu ada secara kontrak piutang tersebut dicatat pada nilai penuh 239 juta dolar Amerika Serikat tanpa mempertimbangkan ketertagihan yang diragukan dari Mahata. Sebuah perusahaan kecil dan baru, piutang tersebut kemungkinan besar mengalami penurunan nilai yang sangat parah dan yang seharusnya dicatat pada nilai relasi bersihnya bukan nilai nominalnya. Bukti krusial untuk mengaudit penilaian piutang jangka panjang dan berisiko tinggi ini meliputi analisis kelayakan kredit, laporan keuangan Mahata, laporan industri atau informasi pihak ketiga lainnya. Untuk menilai kemampuan Mahata untuk memenuhi kewajiban 239 juta dolar Amerika Serikat, perkiraan arus kas atau proyeksi keuangan proyek adalah mendukung kemampuan Mahata untuk menghasilkan pendapatan dan melunasi piutang selama 15 tahun. Konfirmasi adalah langsung dari Mahata, meskipun mungkin kurang efektif jika masalah adalah kemampuan bayar, bukan perselisihan jumlah. Dokumentasi jaminan atau escrow adalah bukti bahwa piutang dijamin ataunya adanya mekanisme perlindungan ketertagihan lain. 6 adalah bukti dan tujuan audit. Ketidakcukupan kontrak sebagai bukti. Kontrak yang ditandatangani saja tidak cukup sebagai bukti karena hanya memenuhi asresi atau eksistensi dan keterjadian secara hukum. Kontrak hanya menunjukkan bahwa transaksi ini ada secara hukum atau firm, tetapi gagal membuktikan relasi ekonomi atau substance. Kegagalan memenuhi esensi penilaian. Kontrak tidak membuktikan kemampuan Mahata untuk membayar 230 juta dolar Amerika Serikat penilaian atau bahwa pendapatan telah dihasilkan, keterjadian atau pisah batas. Jenis bukti lain yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit yang terkait dengan penilaian piutang dan ketepatan waktu pendapatan. Jenis bukti lain yang harus diminta meliputi untuk menilai piutang. Tujuannya itu nilai relasi bersih. Laporan kredit pihak ketiga adalah informasi keyakinan kredit Mahata. Analisis resiko keuangan Mahata adalah bukti kemampuan membayar. Perhitungan cadangan kerugian piutang adalah analisis manajemen atas allowance key for the tool and account dan dokumentasi pembenaran untuk mencatat piutang pada nilai penuh. Untuk ketepatan waktu pendapatan, tujuannya adalah pisah batas. Dokumentasi penyesuaian layanan, bukti internal atau eksternal yang menunjukkan bahwa layanan konektivitas telah diberikan pada tahun 2018, misalnya laporan penggunaan, dokumentasi Go Live. Komunikasi dengan hukum atau pajak adalah opini dari penasehat hukum atau pajak mengenai ketepatan waktu pengakuan pendapatan. Yang ketujuh adalah siklus laporan keuangan. Distorsi pada siklus penjualan dan penagihan. Transaksi ini curang secara langsung. Modistruksi akun-akun kunci dalam siklus penjualan dan penagihan. Penjualan atau sales atau pendapatan revenue adalah salah satu terbesar. Pendapatan dilaporkan secara overstate sebesar 230 juta dolar Amerika Serikat secara artifisial mengubah kerugian menjadi laba. Piutang usaha
saldo adalah saldo piutang Mahata yang besar dicatat secara overstate. Karena ketertagihan diragukan, akun ini juga disajikan pada nilai realisasi bersihnya atau penilaian dan alokasi. Efek berantai ke siklus lainnya. Salah saji ini dapat efek berantai ke siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Jika laba yang menyesatkan digunakan untuk mendapatkan pembiayaan baru, laba yang dilebih-lebihkan dapat disajikan kepada bank, kreditor, atau investor untuk mendapatkan pinjaman baru atau menerbitkan surat utang dengan persyaratan yang lebih menguntungkan atau suku bunga lebih rendah karena perusahaan tampak memiliki solvabilitas dan kinerja yang lebih baik, melanggar kovenan pinjaman. Laba yang menyesatkan pada mencegah perusahaan melanggar kovenan pinjaman, misalnya rasio utang terhadap ekuitas yang didasarkan pada laba bersih sehingga menunda dan menyembunyikan masalah keuangan yang sebenarnya. Yang ke-8 adalah tahap-tahap audit. Tahap kegagalan paling kritis. Kegagalan paling kritis adalah kemungkinan besar terjadi pada tahap perencanaan dan penilaian risiko. Justifikasi pada apa yang seharusnya terjadi tahap 1 selama phase merencanakan dan merancang perkaitan audit, auditor seharusnya itu mengidentifikasi kantor Mahata sebagai transaksi yang tidak bisa dengan resiko salah saji material yang sangat tinggi. Faktor ini yang memicu ini adalah tekanan manajemen untuk mencapai target kinerja. Sifat material transaksi 230 juta dolar Amerika Serikat yang mampu mengubah laba atau rugi. Ketidakbiasaan kontrak jangka panjang dengan perusahaan kecil. Apa yang kemungkinan bisa terjadi adalah auditor kegagalan mengidentifikasi transaksi ini sebagai risiko material yang tinggi dan oleh karena itu gagal merencanakan prosedur audit yang diperlakukan. Jika risiko diidentifikasi dengan benar di tahap 1, prosedur di tahap kedua atau ketiga, pengumpulan bukti akan lebih agresif, menargetkan akurasi penilaian dan visa batas yang seharusnya mengungkapkan kecurangan tersebut. Yang ke-9 adalah tanggung jawab komunikasi auditor. Komunikasi dengan komite audit. Mengingat adanya perbedaan pendapat dari para komisaris, komunikasi auditor dengan komite audit mengenai perlakuan akuntansi yang kontroversial untuk kontrak Mahata seharusnya kritis dan formal adalah mengomunikasikan bahwa perlakuan akuntansi, pengakuan pendapatan dan penilaian piutang merupakan ketidaksepakatan signifikan dengan manajemen yang memiliki potensi untuk menjadi salah saji material. Mendokumentasikan pelanggaran adalah menyatakan secara spesifik bahwa perlakuan tersebut melanggar PSAK 23 tentang pendapatan dan melanggar akurasi kunci, terutama penilaian dan visa batas. Menjelaskan dampaknya adalah menguraikan dampak transaksi terhadap laporan keuangan, yaitu bahwa tanpa pendapatan ini perusahaan akan melaporkan kerugian signifikan alih-alih laba. Pilihan auditor jika manajemen menolak. Jika manajemen menolak untuk mengubah pelakuan akuntansi yang kontroversial tersebut, pilihan yang dimiliki auditor menurut standar profesional adalah mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian adalah jika salah saji tersebut material tetapi tidak persuasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua adalah mengeluarkan opini tidak wajar jika salah saji tersebut material dan persuasif, mengingat bahwa transaksi ini mengubah total hasil keuangan. Advisory opini yang akan menjadi pilihan yang tepat. Menarik diri penugasan. Jika manajemen bersikeras pada perlakuan yang curang dan auditor tidak percaya bahwa mereka menerbitkan laporan yang sesuai atau jika ada konflik kepentingan yang tidak dapat diselesaikan. Yang ke-9 adalah etika, tata kelola, dan kewajiban publik auditor. Keterbatasan audit eksternal dan tata kelola.
Keterbatasan audit eksternal adalah audit eksternal. Audit eksternal adalah pemeriksaan periodik yang memberikan reasonable asuransi. Ini menunjukkan bahwa auditor dapat dikelabui oleh penipuan yang canggih atau disengaja. Audit eksternal hanyalah salah satu lapisan pertahanan. Pentingnya tata kelola internal ini menggarisbawahi bahwa tata kelola perusahaan internal yang kuat dan independen, khususnya dewan direksi dan komite audit yang efektif adalah bisa dibilang lebih penting dalam mendeteksi dan mencegah penipuan daripada audit eksternal itu sendiri. Kegagalan audit dapat dicegah oleh komisaris yang menjalankan tugas fidusia mereka. Tanggung jawab etis yang lebih luas. Tanggung jawab etis auditor meluas jika melampaui kewajiban kontraktual mereka kepada manajemen klien. Kewajiban yang lebih luas ini adalah kepada publik, kreditor, dan investor. Kewajiban publik atau kepentingan umum adalah auditor bertindak sebagai penjaga gerbang, gatekeeper bagi pasar modal. Kewajiban etis mereka adalah untuk menjaga kepercayaan publik dalam proses pelaporan keuangan. Opini WTP yang salah memberikan legitimasi palsu dan merusak kepercayaan ini. Kredit dan auditor adalah pihak-pihak ini mengandalkan opini auditor untuk membuat keputusan investasi dan kredit. Kegagalan untuk melaporkan salah saji material yang secara etis adalah memberikan informasi yang menyesatkan kepada penggunaan ini, yang dapat menyebabkan alokasi modal yang salah dan kerugian finansial yang signifikan bagi publik. Baiklah, terima kasih telah menonton. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.